Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, pemirsa, makasih ya udah datang ke sini. Alhamdulillah keadaan aku ya tinggal kakinya aja yang belum sehat. Alhamdulillah kalau seluruh badan sih sehat ya, seluruh badan nih, tinggal kakinya aja, semua badan sehat. Terus semua pokoknya badannya sehat, tinggal kakinya aja pokoknya yang belum sehat. Jadi aku kalau jalan udah susah, harus merembet tembok, harus pegangan. Kalau nggak pegangan sering jatuh. Sering jatuh berarti Bang? Sering jatuh. Di kamar mandi, di depan kamar mandi, nggak dalam ya, di depan kamar mandi tuh, depan pintu situ tuh 2 kali pernah kena licin. Terus sekali depan pintu sini sekali nih, lupa megangan. Terus di bawah di tangga 2 kali. Di jalan sering ada sekitar 3 kali 4 kali lah jatuh duduk gitu tuh, nyungsap gitu kan ke depan, nyusruk. Nah gitu, jadi udah nggak berani sekarang kalau jalan sendiri ke bawah. Udah nggak berani karena takut jatuh lagi. Mungkin kalau misalkan dipaksain banget untuk turun, harus ada orang yang nemenin. Minimal megangin. Aku megang tongkat sebelah kanan, sebelah kiri ada orang juga yang megangin gitu, yang megangin supaya nggak jatuh. Oke, berarti Bang Mawi mungkin berarti maaf ya, kondisi kesehatannya justru bukannya malah membaik, malah menurun ya sekarang. Iya, kalau buat kaki sih kayaknya menurun. Tapi kalau yang lain membaik, ya tinggal kakinya aja nih, yang pengapurannya pengkorposan tulangnya yang parah. Tapi udah coba untuk bawa ke dokter atau Udah. Dokternya baik banget kok. Dokter ada namanya Dokter Paidon, dia datang ke sini sampai dia ngasih lampu terapi, fisioterapi biar aku pakai setiap hari gitu kan. Dia kasih lampu buat fisioterapi. Ya sekarang dipegang dia aku, di tangan sama dia. Gitu. Jadi dia bantu massage juga. Dia dokter tulang. Dia bantu aku massage juga. Ya, terus lampu fisioterapi. Emang yang dirasain apa sih Bang? Mungkin dengan pengapuran ini kakinya apa yang dirasain? Apa udah Jadi baal atau apa? dari paha nih sampai ke telapak kaki itu udah kayak orang kaku. Udah baal lah, udah nggak berasa apa-apa gitu kan. Jadi kayak jantung ngambang. Bas ya gitu. Kayak ngambang. Kayak jalan tuh ngambang. Kayak nggak berasa apa-apa gitu kan. Kalau ngambang di air sih bagus. Ini ngambang di darat kan bahaya ya kan. Makanya harus pegangan. Harus pegangan. Kalau nggak pegangan bahaya. Gitu. Jadi udah kaku gitu kan. Terus panas di telapak kaki itu panas. Telapak kaki itu panas kalau kumat panasnya minta ampun. Terus kadang kalau lagi diam kayak orang ditusuk, jadi kaget sendiri gitu. Jadi dia kejang sendiri. Gitu. Itu penyebabnya apa sih Bang? Ya katanya dari dokter sih aku kena pengapuran tulang, kena pengkorposan tulang kaki, bagian pengkorposan bagian kaki lah. Nah terus karena sebabnya karena aku kegemukan, karena aku dulu obesitasnya tinggi kan, gede banget, tambah lagi komplikasinya sama diabetes. Penyakit awalnya sih diabetes itu kan, sumber penyakitnya diabetes kering itu kan. Nah jadi komplikasi ke pengkorposan tulang. Itu diabetes sampai berapa waktu itu? Sampai tertingginya mungkin pernah periksa? Dulu pernah paling tingginya 450. Paling tinggi 450. Tapi aku nggak sampai insulin. Nggak sampai insulin, ya udah diturunin pelan-pelan aja. Pola makannya diatur, dijaga pola makannya. Pokoknya apa yang nggak boleh karena diabetes itu aku jalanin. Jadi alhamdulillah sekarang udah turun banyak. Sekarang udah di angka 220-an. Gulanya di angka 220-an. Oke, ini badannya sendiri untuk berat badan kayaknya lebih nyusut sih Bang. Iya. Nyusut. Dulu pernah sampai 180 dulu ya. Dulu pernah nyampe 180 kilo. Itu terberat aku tuh 180 kilo. Nah tapi tahun kemarin dibawa sama
Mbak Nikita Mirzani dibawa ke dokter sama dia. Aku ditimbang kan 145 tahun kemarin 145. Yang sekarang Nah sekarang aku belum tahu. tapi ada kira-kira malah justru berturun lagi. Ya kayaknya sih berkurang kayaknya. Cuman nggak tahu berapanya. Oke, maaf bang, saat mungkin lo sakit lagi kumat atau mungkin lagi ngerasain rasa sakit yang luar biasa gitu, Iya. itu gimana kalau lo sendiri dulu? Atau minta tolong anak datang ke sini atau siapa yang kira-kira bisa bantu untuk bisa? Ya rata-rata sih kalau ngalamin sakit ya ngalamin sakit, ya udah aku ngerasain sendiri aja. Aku ngerasain sendirian. Aku kuatin sendirian walaupun terasa sakit ya. Terasa sakit karena kaki ini ada kumat-kumatnya kan. Ada kumat-kumatnya. Aku rasain aja sendiri semuanya. Aku ikhlas semuanya. Ya tetap bersyukur lah dengan keadaan seperti ini. Aku tetap bersyukur. Ya berdoa sih yang penting, berdoa aja. Saya cuman kuat, masih ada Allah aja aku pikirin. Masih ada Allah yang jagain aku. Gitu aja. Tapi kalau mungkin kalau aku udah nggak berdaya, udah nggak bisa apa-apa, ya mungkin aku minta tolong. Ya selagi masih bisa sendiri, aku sendiri aja. Paling tantangan aku cuma ke kamar mandi karena kan kamar mandi di luar. Itu menjadi satu tantangan aku aja. Takut, deg-degan kalau keluar. Banyak doa. Udah aja itu aku selalu berdoa setiap aku kamar mandi karena kamar mandinya di luar kan. Itu paling tantangan berat kalau mau ke kamar mandi. Khawatir ya, takut kenapa-napa gitu kan. Tapi pintu kamar aku nggak selalu kunci. Aku udah bilang sama yang punya kosan, kamar aku nggak pernah aku kunci. Ya takut aku ada apa-apa. Takut ada apa-apa, ya kan gampang bisa buka. Nggak pernah aku kunci. Alhamdulillah aman di sini, alhamdulillah. Nggak pernah aku kunci selama berapa bulan ini. Selama 8 bulan ini nggak pernah aku kunci. Bang, gimana sih bang, mungkin lo maaf hidup sendiri gitu, artinya tadi lu bilang berusaha payah untuk tidak, ya bahasanya bisa hidup dengan tanpa bantuan orang lain di sekitar gitu, sama bisa lu kerjaan sendiri gitu, tapi dalam lubuk hati lu paling dalam gitu, ada nggak sih keinginan maksudnya anak-anak lo ikut bantu lo di sini gitu, mungkin apalagi ini kan bulan puasa nih, bulan Ramadan, di saat mungkin maaf banyak keluarga-keluarga di sana yang kumpul dengan keluarganya, anaknya, istrinya segala macam, bisa saling tapi lo sendiri di sini sebaliknya gitu. Nah, gimana? Iya, kalau kesendirian sih udah sering ya, udah sering aku hadapin. Selama aku pisah, selama mau sampai 5 tahun ini aku selalu sendirian. Selalu sendirian di kamar, mau apa-apapun sendirian. Gitu. Ya kalau anak-anak, sekarang anak aku yang nomor 2 yang masih suka datang. Si Ariel, anak aku nomor 2, dia suka datang, masih suka WA, masih suka nanyain keadaan gitu kan. Pokoknya masih walaupun sebulan sekali datang ke sini masih suka datang. Tapi kalau anak yang nomor 1 udah nggak, dia udah nggak anggap aku lagi sebagai orang tua. Makanya aku sedih banget. Nggak tahu, aku nggak ngerti cara berpikir dia, sehingga dia melarang aku melihat cucu. Ya masalahnya sepele, cuma aku gara-gara aku nasihatin. Masalahnya nggak ada yang berat masalahnya. Gara-gara cuma aku nasihatin, aku tegur istrinya, semua demi kebaikan aku tegur, dia nggak terima, dia langsung WA aku, udah nggak mau lagi punya orang tua. Itu berapa, Bang? Ya panjang sih ceritanya ya. Pokoknya intinya aja anak aku si Farel tuh, anak aku nomor 1, dia ribut sama ibunya. Intinya ya, sama aku sebenarnya nggak ada masalah. Dia ribut sama ibunya. Ya aku sebagai orang tua nggak boleh dong punya anak begitu, apalagi sama ibu. Oke lah kalau sama aku nggak apa-apa, kurang ajar sama aku nggak apa-apa.
ya aku ngeliatnya sebagai orang tua aja gitu, ngeliatnya aku sebagai orang tua, dia ribut sama ibunya sampai mengatakan kata-kata kasar gitu kan. Aku nggak boleh lah, ya kan. Ya di situ aku tegur dia nggak terima juga, ya aku tegur istrinya. nggak ada ngaku nggak ada ngaku yang jelek-jelekin, aku cuma bilang nggak boleh kayak begitu sama orang tua gitu. Ya dia nggak terima, udah sampai mengeluarkan kata-kata itu di WhatsApp. Jangan berharap lo ketemu anak gue lagi, gue nggak punya lagi orang tua kayak lo. Gimana? Gue nggak ada kebangga, gue nggak bangga punya orang tua kayak lo. Ya mungkin salah satunya dikecewa sama aku karena aku pisah, itu aja. Jadi semuanya kebawa-bawa itu kan. Tadinya nggak ada masalah apa-apa kok sama dia. Yang aku kangen sekarang nggak bisa ngeliat cucu, walaupun walaupun cuma video call. Tadinya video call aja kan, sekarang udah nggak bisa karena diblokir. Bang, maaf banget ya, bang gue sendiri mungkin sampai detik ini bang berpikir nggak sih bang Abdul, ini jalan yang bang buat tempuh yang Allah kasih yang seperti ini gitu. Iya, Bang pernah mungkin refleksi diri nggak sih bang terhadap hal itu? iya, introspeksi diri lah. Ya mungkin ada satu kesalahan aku lah yang mungkin tanpa aku sadari aku punya kesalahan apa. Ya Allah mengujinya dengan cara ini. Kuat nggak? Gitu. Ya alhamdulillah sekarang aku kuat aja. Kuat, ikhlas, bersyukur, berdoa, dan tetap ikhtiar. Ikhtiar buat menyambung hidup, buat bisa tinggal di sini. Kalau saya udah mentok banget, udah mentok yang udah susah lagi buat apa-apa, udah nggak bisa makan, nggak bisa beli makan, nggak bisa beli apa. Aku paling telepon teman. Tapi kalau aku masih bisa, aku bisa beli makan. Nggak pernah aku minta gitu kan, minta tolong gitu kan. Ya alhamdulillah Allah ngasih jalan, aku suka live di sosial media. Dengan aku bisa nyanyi, aku suka nyanyi di live itu. Ya alhamdulillah kalau ada dikasih, aku nggak pernah minta gift ya, nggak pernah. Aku cuma menyapa teman-teman, aku cuma menyapa teman-teman, aku menyapa teman-teman, eh, bacaan komennya. Udah, kalau dikasih gift ya aku alhamdulillah. Ya itu aku kumpulin, ya kadang dapat, kadang nggak. Ya kalau nggak dapat, ya live lagi, gitu. Ya itulah Allah ngasih jalan aku seperti ini dengan kondisi seperti ini ya, kondisi nggak bisa kerja, kondisi ya susah buat jalan. Ya Allah ngasih jalannya live di sosial media. Kalau live ini berapa jam biasanya ngabisin berapa jam? Paling lama 2 jam. 2 jam kalau aku lihat, kalau udah bisa diambil ya udah aku berhenti. Tapi kalau nggak bisa diambil udah berhenti dulu, istirahat dulu berapa jam, kemudian live lagi gitu, sampai dapat, sampai bisa buat beli makan, beli token listrik. Kebetulan. Iya. Nah ini bang Bro, ini kan bulan puasa. Nah kamu sendiri sejauh ini puasa lancar atau gimana? Alhamdulillah lancar, belum ada yang kalah ya, ya nggak ada alasan kalau nggak kuat gitu. Ya cuman di tempat tidur paling ke kamar mandi tidur lagi, paling live ya alhamdulillah kuat lah puasanya gitu. Nah ini kalau nyuruh mungkin minta tolong siapa bang? Kalau misalnya apa beli makan, Iya. buka, Iya. sahur atau Jadi alhamdulillah di sini tuh banyak lah pedagang-pedagang yang baik sama aku. Dia tahu aku keadaan aku kayak begini, jadi aku tinggal telepon, dianterin alhamdulillah sama dia gitu. Kayak makan sama tukang wartegnya, sama tukang warung kopinya. Ada yang jual warung kopi sini, dia bisa disuruh-suruh gitu. Bisa dimintain tolong lah gitu, bisa diminta tolong sama dia. Dia mau bantuin aku. Ya alhamdulillah itu masih bisa nitip-nitip aja ke dia mau apa gitu. Kalau misalnya mau beli buah, paling aku suka paya sama pisang, ya aku nitip dia kalau dia ke pasar gitu. Oke.
harapan Abang sendiri ke depan seperti apa nih Bang? Ini untuk kondisi kesehatan atau mungkin Abang mau ngomong apa sih pemirsa? Ya, harapan aku nggak nggak yang muluk-muluk ya. Harapannya ya cuma aku bisa sembuh, pengen cepat sembuh, pengen bisa kerja lagi, pengen bisa berkarya lagi, pengen bisa dapat uang lagi, dapat honor lagi. Kalau syuting kan dapat honor, dapat uang. Kalau nggak syuting nggak dapat apa-apa. Ya pengennya seperti itu aja. Pengen sembuh dulu, pengen sembuh, pengen bisa berkarya lagi. Pemirsa doain aku ya, biar aku cepat sembuh, biar aku bisa jalan lagi, bisa berkarya lagi. Ya.